Ternyata ilmu fisioterapi itu kan nggak hanya stuck dengan stase gitu. Dalam arti fisioterapi belajar neuro ya untuk neuro doang, megang pediatri untuk pediatri doang ya enggak. Semua bahkan kalau di uh, artiin aja kan sebenarnya fisioterapi kan mulai dari kita baru hidup sampai hampir mati. Halo, selamat malam. Malam, Dok. Oke, malam Kak El. Gimana kabar Kak El? Puji Tuhan sehat. Bang, puji Tuhan, sehat ya. Lagi di mana nih Kak El? Lagi di luar ya? Lagi di luar, lagi di luar. Oke. Oke, selamat malam, selamat datang teman-teman yang baru hadir, yang baru datang, yang baru bergabung. Kali ini kita akan membahas mengenai program fisioterapi pada kasus post-op ACL pada fase 1 dan 2 yang akan dibawakan oleh KL ya. Oke. Nah, kalau boleh kita perkenalan terlebih dahulu, KL ini adalah seorang fisioterapi. Beliau masih aktif praktek di salah satu klinik di Jakarta ya. Kemudian beliau juga masih menjadi fisioterapi tim ya, di tim salah satu tim di Jakarta juga, tim PON ya. Terus ya beliau sudah banyak malam melintang di dunia perbasketan, fisioterapi di dunia olahraga ya. Jadi beliau sangat experience sekali lah, sangat expert di bidang fisioterapi olahraga. Nah, jadi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Konteks kita atau topik kita adalah post-op ACL di fase 1 dan 2. Oke, kalau boleh cerita sedikit nih Kak El, bagaimana sih cerita bisa sampai jadi fisioterapi sampai sekarang ini Kak El? Cerita dari visionya atau cerita dari sebelum visio nih? Cerita visionya. Cerita visionya ya gimana ya? Yang pasti sih saya praktek dari 2012 akhir itu sampai 2015 di Klinik Esa Unggul. Terus saya pindah ke Surabaya, 2017 balik lagi ke Jakarta. Ya emang dari awalnya sih banyak megang olahraga sih. Cuma dibilang suka banget sama olahraga sih itu tahun berapa ya? Kalau tahun pertama malah lebih suka ke neuro. Malah neuro ya? Ke neuro. Ya, awalnya suka di neuro. Awal suka di neuro, habis itu ternyata ilmu fisioterapi itu kan nggak hanya stuck dengan stase gitu. Dalam arti fisioterapi belajar neuro ya untuk neuro doang, megang pediatri untuk pediatri doang ya enggak. Semua bahkan kalau di artiin aja kan sebenarnya fisioterapi kan mulai dari kita baru hidup sampai hampir mati. Betul. Oke. Nah, baru tahu juga kan teman-teman, ternyata KL ini awalnya suka neuro. Saya juga baru tahu ya. Neuro awalnya. Bagaimana sih KL ceritanya bisa sampai suka di sport? Ada satu momen nggak yang buat KL, wih gue suka banget nih di sport nih, atau gue banget nih sport nih? Dibilang gue banget sih sebenarnya enggak ya tuh karena basically gini loh, sport itu kan hanya fase produktif lah, fase produktifnya manusia gitu lah. Untuk berolahraga kan tuh nggak harus kondisi dia bugar gitu. Ternyata kan banyak sekarang orang juga baru tahu mungkin perihal orang yang berkebutuhan khusus aja itu bisa olahraga. Nah makanya sebenarnya awalnya karena neuro itu akhirnya kita nggak bisa bahas otot tuh hanya otot. Kita nggak bisa bahas atlet itu basically-nya ya hanya talent doang gitu, nggak bisa. Karena kan neuro itu paling dasar sebenarnya. Cuma sekarang saya lebih suka ke olahraga karena
lingkupan awalannya banyak di olahraga. Jadi sempat dulu saya belajar sama Pak Irfan, suka pasien-pasien stroke. Habis itu ternyata ini basicnya. Makanya kan kalau kita lihat lagi nih, real hidupnya gitu kan kita awalnya mulai dari syaraf dulu kan, baru bisa jadi daging. Betul. Nah kasarnya kalau misalkan saya lihat di neuro, bukannya ngegampangin ya, tetap sulit. Cuma saya ngambil ke olahraga ya karena saya suka olahraga itu doang. Sip. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, untuk mana sih ceritanya KL bisa terjun ke dunia olahraga, fisioterapi olahraga. Nah, teman-teman, dalam 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang mengenai program fisioterapi latihan ya, khususnya untuk fase 1 dan 2 terhadap post-op ACL. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya, langsung aja silakan tuliskan di kolom komentar dan silakan tanyakan saja ya. Kita feel free to ask ya. Terus kemarin sudah coba untuk dilontarkan beberapa Q&A nih KL, dan ada beberapa pertanyaan masuk nih, sangat antusias dari dari peserta atau followers Instagram Media Visio ya. Jadi kemarin ada yang nanya gini KL, jadi untuk fase 1 dan 2 seperti apakah latihannya, kemudian apakah efektif dilakukan program latihan CKC atau OKC? Nah, seperti itu. Kalau itu sih sebenarnya gini, pemantapannya pertama gini, kita harus tahu dulu ACL itu sebenarnya ada berapa. Orang masih mikirnya ACL itu ya cuma satu, padahal basically sebenarnya secara anatomi ACL itu ada 2 bundle. Itu posterolateral sama anteromedial. Masing-masing itu punya fungsinya. Nah, kebanyakan yang kita pegang tuh kebanyakan pasca operasi yang single bundle. Karena secara jurnal memang single bundle sama double bundle tuh nggak jauh beda. Terus kalau misalkan dasarnya pasti close chain, karena dia sifatnya itu isometrik, terus bisa isometrik, terus yang kedua dia multi joint, dan yang ketiga ya grup muscle-nya banyak yang bisa dilakuin. Kalau misalkan open kinetic kan dia hanya single kan, dan hanya single joint. Targetnya si open itu kan untuk ke strength sama ke mobility, sedangkan kalau misalkan si close chain itu targetnya ke stability, dan dia untuk ke syarafnya juga lebih banyak karena kan neuromotor kontrolnya juga lebih banyak dia. Oke, jadi gitu ya, lebih efektif CKC ya ternyata ya. Lebih efektif CKC di awal. Di awal. Oke, jadi semoga terjawab pertanyaannya, dan kemudian ada pertanyaan lagi dari Intan nih, Kak Intan. Kak Intan nanya bagaimana program rehabilitasi fisioterapi terhadap kasus post-op ACL dan adanya meniskus. Nah, bagaimana tuh Pak El konsepnya? Konsepnya kurang lebih sama dengan misalkan ACL murni atau misalkan ACL dengan si adanya meniskus. Cuma balik lagi kita tanya dari dokter yang operasi itu meniskusnya diapain, karena tindakan ke meniskus itu bisa banyak, bisa debridement doang, atau misalkan dia ada menisektomi, atau misalkan dia dijahit. Nah dari 3 alasan itu pun kita bisa tahu kira-kira nanti kita bikin program itu seperti apa. Karena kalau misalkan kita pakai yang sama dengan si pasien dengan ACL doang, itu resiko dengan si meniskusnya. Oke, jadi gitu ya. Jadi kita harus mengetahui dulu nih meniskusnya diapain ya Kak Elias, karena itu sangat menentukan program fisioterapi yang akan kita jalankan nantinya. Ya. Oke, Kak Intan, itu jawaban dari KL, semoga terjawab. Bagi teman-teman, selamat datang yang baru bergabung, selamat malam. Silakan yang ingin bertanya mengenai program fisioterapi post-op ACL fase 1 dan 2, langsung aja ditanyakan. Oke, sudah mulai banyak nih yang masuk nih. Tupan, nanya tuh. Oke, sekarang lagi banyak gak sih KL di sana pasien post-op ACL? Banyak sih, banyak.
banyak ya. Ya memang kasus ACL ini sangat dekat sekali ya, dan sangat banyak sekali juga di klinik-klinik fisioterapi yang khususnya di Ya, karena support. sekarang udah makin banyak tahu. Iya betul. Dan ya thanks God juga mereka udah melek ya, istilahnya mereka sudah melek dan melek pengetahuan dan tahu tentang kita gitu ya. Nah, KL kamera jauhin dikit dong, kata wireless. Oke nanti ya. Nah teman-teman ada yang ingin bertanya lagi silakan. Kemudian kemarin ada yang nanya juga nih KL masuk di Instagram. Betul. Latihan isometrik yang seperti apa yang dilakukan di fase 1 dan kemudian di fase 2 tetap dikasih atau tidak Bang? Isometrik sih bisa aja dari 1 sampai ke 3 tuh masih oke. Karena kalau misalkan kita bahas tadi balik lagi yang pertanyaan pertama tuh yang close chain kinetic sama open chain. Close chain tuh masih kita lakuin sampai ke fase keempat. Karena kayak tadi kan kita close chain itu targetnya kan stabilisasi. Cuma kalau misalkan sekarang dibahas kayak perihal isometrik, yang pasti sih gini. Di awal isometrik quadricep tuh butuh. Cuma temannya si ACL tuh kan hamstring. Ya, cuma kenapa saya bilang butuh di awal itu quadricep? Karena gini, kondisi waktu kita diambil grafnya, semisal kita pakai graf yang si hamstring. Nah, kita butuh quadricep untuk jaga si ekstensi dari si lutut. Karena kalau misalkan hamstringnya ada luka, dia akan timbulin guarding spasm atau protective respon. Si quadricep nggak akan kerja bagus nantinya. Ya, karena apa? Di fase 1 kita butuh si ekstensi knee itu full. Karena targetnya adalah jalan. Kita nggak mungkin jalan dengan kaki semi fleksi. Jadi seperti itu. Nah, boleh dibantu di fase 1 itu boleh pakai electrical stimulation boleh, tapi kalau misalkan kualitas ototnya itu udah bagus ya nggak perlu juga nggak apa-apa. Oke, jadi gitu ya, masih bisa digunakan atau masih relate digunakan sampai pada di fase 3. Karena kita tahu sendiri bahwa isometrik itu fungsinya banyak juga ya, dan kalian tahu sendiri bahwa isometrik itu latihannya jenisnya seperti apa. Nah, kemudian nih, KL, ada masuk lagi pertanyaan dari Nabila. Sebenarnya pada fase 1 post-op ACL lebih baik dilakukan latihan oh ini tadi udah, sorry. Ini tadi udah. Kemudian mana tadi? Nah, dari Claudia, nyambung yang tadi, kalau yang meniskusnya dijahit gimana Kak? Dan kalau meniskusnya dibersihin aja gimana? Jadi mungkin perbedaannya gimana nih KL nih konsepnya? Kalau yang dia hanya dibersihkan sih seharusnya dia bisa progresnya lebih cepat untuk ROM ya, kita bahas ROM. Karena kalau misalkan dari beberapa dokter buat pasien yang kondisi meniskusnya itu dijahit, dia akan ngebatasin jumlah ROM-nya pertama. Jadi nggak boleh terlalu buru-buru, yang dia takutin pas lagi gerakannya bisa flexion full, malah si luka jahitannya itu makin jadi. Nah akhirnya nggak sembuh ntar di meniskusnya. Ya itulah makanya kadang yang kenapa saya bilang itu butuh konfirmasi dengan si dokter, tujuannya itu. Karena kan kita nggak lihat di dalamnya, Betul. seberapa besarnya, bentuk robekannya apa, yang dijahit yang posisi yang mana. Walaupun kita secara basic kita tahu meniskus itu ada berapa bagian dan bentuk robekannya kira-kira apa aja. Nah, jadi komunikasi di sini dengan dokternya sangat penting ya KL ya untuk supaya kita lebih tahu gitu, kondisinya seperti apa. Ya, jadi itu teman-teman ya. Jadi kita harus berkomunikasi juga dengan dokternya yang mengoperasi ya supaya kita tahu kejelasannya seperti apa. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Claudia. Kemudian mana lagi ya? Nah, ada dari Niken NH _ FITT seperti apa yang pada exercise fase 1 dan 2 Kak? Atau hanya treatment fase inflamasi aja seperti ICE untuk fase 1 dan 2? Ya, pertanyaannya seperti itu Kak ya. Kalau ini gini, fase 1 itu kan masih akut fase. Akut fase pasti targetnya itu hanya dari si bengkak, dari si inflamasi, ya kan? Terus dari si ROM, dari si aktivasi si otot.
Terus kalau misalkan yang fase 2 itu kan anatomical adaptasi, itu pun juga dibagi dua kan. Kita bisa pakai body weight training. Yang kedua B targetnya ada building muscle, itu bisa mulai pakai gym. Untuk si frekuensi sebenarnya sih nggak akan jauh beda, karena kalau misalkan kita lihat sebenarnya dia tinggal klien kita itu latar belakangnya atlet kah atau non atlet gitu. Karena di fase awal ini banget kita jelasin ke pasien tuh harus banyak, mulai dari resikonya dia selama recovery sama pantangannya dia. Makanya kan sempat saya pernah bahas sama beberapa tim, kita harus kerjasama perihal biologik, psikologik, sama sosialnya. Masalah berapa intervensi, berapa lamanya sih, itu bisa diobrolin dengan si klien. Kalau misalkan dia si atlet, dia bisa rutin targetnya karena dia kan nggak ada latar belakang kesibukan lain. Tapi kalau misalkan kita pegang karyawan kantoran misalkan, dia mau terapi pas kalau habis kerja aja udah langsung sakit kepala gitu. Pas lagi kita treatment, kondisi fisik udah capek. Nah gimana ntar kita bikin fit, yaitu cocok dengan si pasien. Yang pasti sih di fase 1 kita nggak akan hanya treat inflamasinya, ada yang perlu kita kejar, terutama ROM sama aktivasi otot. Oke, thank you KL. Jadi seperti itu ya. Jawaban dari KL terkait bagaimana fit yang exercise fase 1 dan 2. Pertanyaan dari Niken. Thank you Niken atas pertanyaannya. Kemudian, baru masuk lagi nih. Ada dari Arum Malhidayat. Kak, kapan pasien itu boleh melakukan latihan setelah operasi? Oke, jaraknya berapa lama nih Kak? Seharusnya itu pasca anestesi hilang. Ya, pasca anestesi hilang, atau ada yang misalkan di luar tuh bisa aja dia pasca operasi langsung dipasangin CTM. Ya, cuma kita lihat lagi background rumah sakitnya, atau misalkan SOP dari si rumah sakit pasca operasi itu seharusnya berapa lama. Cuma yang saya tahu sih seharusnya pasca operasi setelah anestesi efeknya sudah hilang, kita sudah boleh treatment. Oke, jadi setelah anestesi hilang ya, kita bisa melakukan treatment. Oke, jadi seperti itu Arum Al-Hidayat. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, teman-teman diingatkan lagi sekali lagi, bagi yang ingin bertanya silakan aja langsung tanyakan. Karena sangat menarik topiknya. Oke, terkait penanganan fisioterapi pada fase 1 dan 2 post-op ACL ya. Oke. Nah, kalau ngebahas mengenai, ini ada masuk lagi nih. Nah, kalau ngebahas mengenai program rehabilitasi ACL sebenarnya panjang banget ya KL ya. Tidak sesingkat ini ya. Jadi mungkin ini waktunya terbatas. Jadi teman-teman yang ingin bertanya langsung aja karena waktu kita terbatas. Nah, kemudian ada masuk pertanyaan dari Dimas. Malam Bang El, izin bertanya. Perpindahan latihan dari fase 1 ke fase 2 gimana Bang? Target di fase 1 dan 2 itu apa saja? Terima kasih Bang. Kayaknya nggak masuk nih Mas Fajaran ini. Ini pertanyaan tipu-tipu ini biasanya. Dia udah tahu gitu. Jawabannya tapi pakai nanya. Tipu-tipu nih. Oke, perpindahannya itu sebenarnya mungkin maksudnya ini ya. Klasifikasinya dia bisa pindah, bisa lanjut fase dari 1 ke 2 gitu kali maksudnya ya. Ya, seperti itu mungkin. Kalau kayak gitu, sebenarnya gini, masuk ke fase 2, itu yang akan dilihat apakah si ototnya sudah adekuat untuk fungsional. Terus yang kedua, apakah ROM-nya sudah mencapai full ROM secara aktif, baik pun flexion itu secara pasif juga boleh, nggak ada masalah. Karena itu ntar di fase 2 masih dilanjutkan. Pasti terus tidak ada nyeri dan lingkar bengkak sudah jauh menghilang. Itu doang sih, sama single leg balance. Oke. Ya, jadi ada kriterianya ya, Dimas ya. Ada. Itu tadi yang KL sebutin adalah kriteria-kriteria untuk masuk ke fase 2. Ya. Oke, semoga menjawab pertanyaan dari Dimas. Jika tidak, tanyain lagi Dimas. Ini
Yang tipu-tipu nih ya, tanya lagi Dim. Itu. Oke, iya nih tipu-tipu. Nah, menyangkut hal tadi nih KL, terkait post op ACL dengan meniscus repair ya, meniscus repair. Tadi kan disinggung bahwa ada derajat-derajat tertentu yang memang tidak boleh dilakukan karena terkait healing proses atau apa ya, maturenya jaringan dari si meniskus ini itu sendiri dari jahitannya kan. Nah, hal yang paling aman tuh kayak gimana sih KL supaya kita tahu nih dari minggu keberapa kita harus apa, minggu keberapa kita harus apa, dan nggak boleh apa. Mungkin untuk di fase 1 terutama ya. Di fase 1 ya. Ya itu, yang pasti sih gini, memang key point di awal tuh kita harus tahu si pasien dioperasi dengan dokter siapa dan kita bisa komunikasi dengan si dokter atau tidak. Karena belum tentu si pasien keluar dari rumah sakit tahu dioperasinya tuh kayak gimana, apa yang dioperasi. Terus dari situ masalah kan kita bisa tentuin kan, antara ini kita boleh nggak nih 120 derajat dalam waktu 2 minggu, boleh nggak nih 120 derajat dalam waktu 3 minggu, atau misalkan boleh nggak langsung full dalam 1 bulan, belum tentu boleh gitu. Karena jangan kita sampai tebak-tebak buah manggis, karena kondisinya kan kita nggak tahu yang di dalam seperti apa. Walaupun kita lihat kondisi lihat dari matanya, kasarnya dilihat langsung, ya tetap aja kita nggak bisa ngewakilin. Baik lagi kita minta saran si dokter, dok kondisinya si pasien ini dioperasinya seperti apa? Ada pantangan nggak selama kita mau treatment? Karena kita mau bikin treatment tuh seperti ini. Menurut dokter gimana? Gitu. Jadi kita nggak boleh asumsi sendiri kalau untuk perihal itu. Karena belum tentu si pasiennya tahu, oh ini saya kemarin ACL sama meniskusnya diapain dok? Kita harus tanya. Oke, jadi balik lagi ya komunikasi kita dengan dokternya ya. Oke. Jangan sungkan lah untuk tanya. Jadi masuk nih beberapa pertanyaan lagi nih KM. Dari Maulana Jais, Kak mau tanya cara mengedukasi pasien ACL waktu post op 1 dan 2. Kemudian kadang pasien suka tidak rutin atau tidak latihan yang kita ajarkan. Nah, bagaimana seperti itu KL? Terima kasih katanya. Kalau itu gini, yang namanya edukasi itu sih kita emang nggak bisa stop sekali pertemuan, kita habis itu udah nggak mau ingetin lagi ya. Makanya kadang kalau saya sih sama pasien-pasien saya anggap ya teman sendiri gitu loh. Kadang aja kapan aja kita bisa cek dia, udah latihan belum bro? Udah sampai gimana kondisinya nih? Apa kabar? Misalkan kayak gitu-gitu kan sebenarnya kan simple. Saya punya pasien di Batam, itu treatment hanya 2 minggu. Setelah udah bisa jalan dia pulang. Kita keep kontak aja gitu. Mau kita video call ke atau misalkan dia foto ini derajat segini gimana bang? Udah boleh latihan apa? Oh ya udah, kita kasih kira-kira yang bagusnya seperti apa, terus kita sarankan mungkin ada teman-teman fisioterapi yang dekat rumahnya dia. Habis itu kita tanya kapan dia bisa balik ke sini untuk kita evaluasi. Kalau bilang edukasi sih bahkan pasien sebelum operasi itu pun juga kita udah harus edukasi. Misalkan pasien datang ke kita dengan kondisi dia belum operasi ya, masih rupture ya. Kita sudah harus edukasi dia bahwa si pasien tidak boleh nanti istilahnya setelah dia deal untuk operasi, dia mangkir dari 6 bulan atau 9 bulan recovery-nya dia. Karena banyak efek pasca operasi yang mungkin belum banyak pasien tahu gitu. Ada resiko di pasca operasi. Resikonya misalkan deep vein thrombosis bisa, atau misalkan bisa infeksi bisa, atau misalkan lagi bisa microfracture bisa. Bahkan si pasien juga kita harus ajarkan, ini ntar akan diambil kira-kira tuh dari graf ini, dari graf ini, dari graf ini, resikonya apa masing-masing. Jadi kalau misalkan edukasi sih, yang pasti kita edukasiin perihal SOP kita. Kalau pasca operasi ya, operasi sudah jalan, pasien sudah datang ke kita, ya kita harus jelasin SOP-nya ini buat apa. Terus kan kita punya target jangka pendek, punya target jangka panjang, kita harus jelasin ke si pasien. Biar dia juga punya effort, kalau misalkan kita sudah bisa, oke, kita target ya, 2 minggu ke depan dapat 90 derajat. Bahkan kalau misalkan kita ketemu pasien yang notabene dia masih anak kecil, ya mungkin kita bisa aja beberapa kali kita kasih reward dia gitu. Sama aja kayak dokter gigi anak kan juga begitu kan, ngajak si pasien untuk dia punya motivasi, habis itu kita kasih award gitu. Pendekatan aja sih.
Ya, jadi gitu ya Kak ya. Kak Paulana, Jais terhadap pertanyaannya cara mengedukasi pasien ACL waktu post op 1 dan 2. Nah, jadi seperti itu. Oke, kemudian nah ini yang nanya mungkin kenal dekat ini, kenal dekat. Ada. Colorado. Oke, malam Bang El mau nanya, kalau perempuan bakal lebih lama atau sama aja nih untuk waktu terapinya sampai sembuh? Oke. Seharusnya sih nggak jauh beda ya. Nggak jauh beda, kenapa saya bilang nggak jauh beda? Berarti kan ada bedanya. Hmm, Bedanya tuh sebenarnya gini, si pasien perempuan itu bukannya rasis ya, moody. Ya, terus yang kedua perihal nggak bisa nahan rasa sakit. Terus yang ketiga misalkan bawaan dari genetiknya dia lebih fleksibel. Nah, makanya kenapa saya bilang tadi di awal ada biologik. Biologik itu bukan hanya sekedar bagaimana badannya dia merecovery si jaringan baru, tapi bagaimana postur tubuhnya, gitu. Itu juga ngaruh. Jadi kalau misalkan, kalau saya pribadi punya pasien yang overweight, itu pasti saya diskusiin di awal untuk mereka turunkan berat badan, atau stabilin dulu deh sampai ke fase 1 selesai. Biar fase 2 kita udah mulai banyak kardio, kita mulai turunin berat badannya dikit-dikit, tanpa harus ada diet yang ekstrim gitu. Bilang jauh berbeda, jaraknya sih nggak akan jauh beda lah. Oke, jadi sedikit beda ya, tapi ada perbedaannya. Ya, tapi nggak terlalu signifikan perbedaannya ya terkait hal-hal tersebut. Karena cewek lebih moody ya. Oke, kita tahu sendiri juga ya. Oke, terima kasih Kak Valorado, Karado, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin makin rame nih KL nih yang datang juga ya, yang ikut ya. Ada Kak Juan juga nih, halo Kak Juan, Kanastiti. Oke, ada banyak lagi. Tupan kayak ini ya, masih tetap stay ya. Ramdan, Hadi. Oh, Kak Adoy. Malam Kak. Oke, selanjutnya nih KL. Masih banyak pertanyaannya. Makin antusias dari Patria Ilham Patria. Kak mau nanya bagaimana untuk prognosis dan prediktor faktor pada rekonstruksi ACL ini? Ya, prognosis sih banyak. Cuma kayak gini loh, pasien itu kan kita nggak pernah samain ya kondisi latar belakangnya segala macam. Faktornya juga masing-masing punya beda sendiri. Cuma kalau misalkan prognosis sih yang pasti gini, yang tadi saya bilang biologik, psikologik tuh sangat ngaruh karena apa? Kita ambil contoh gini, saya di klinik tuh ada pasien post-op ACL dengan riwayat stroke. Nah, riwayat stroke ini kan bukan faktor perusak, tapi penghambat kan untuk recovery. Terus misalkan saya punya pasien yang usianya masih 14 tahun. Recovery seharusnya lebih cepat, cuma karakteristik anak-anak sakit sedikit hilang, dia udah langsung takilan gitu. Makanya kalau misalkan prognosis sih balik lagi ke si pasiennya gimana. Cuma banyak yang kita harus lihat, misalkan kayak yang tadi tiga tadi itu, biologik, psikologik, sama sosial. Masalahnya kalau misalkan ada pasien post-op operasi, tapi dia nggak pernah tahu kalau misalkan abis operasi itu harus fisioterapi, karena si dokternya juga mungkin lupa ngingetin. Akhirnya si pasien ya udah mikirnya ya udahlah nih diem aja dulu, lurus terus, tapi giliran udah lurus terus malah nggak bisa nekuk, nggak dilatih ototnya. Psikologiknya kalau misalkan psikologiknya gini, dia nggak bisa nahan rasa sakit, akhirnya frustasi nggak mau latihan. Ada yang kayak gitu, ada. Makanya sempat saya pernah diskusi sama tim basket, saya bilang ada 5 contoh, misalkan gini, pasien A itu dia telan mentah-mentah apa yang dikatakan dokter. Kalau dokter misalkan bilang oke, ntar sebulan lagi atau 2 bulan lagi ya datang, nggak pakai disebut tuh mau harus fisioterapi atau harus gimana di rumah. Terus pasien B keluarganya dia ada yang dokter, jadi bisa lah ngarahin. Terus pasien yang ketiga dia pernah cedera ankle misalkan, pernah ke fisioterapi, oh ternyata CL juga bisa ke fisioterapi, akhirnya dia bisa datang. Terus yang keempat dia hanya bisa googling,
hanya kepo-kepo sendiri, akhirnya dia googling, terus dia cari tahu. Sedangkan yang kelima, dia punya kerabat yang pernah fisioterapi atau punya keluarga yang backgroundnya medis, terus dia juga pernah ketemu sama entah tim apa, atau misalkan temannya pernah cerita perihal fisioterapi, akhirnya dia fisioterapi, sama dia rajin googling. Nah, kira-kira dari 5 itu mana yang bisa cepat sembuh? Yang pasti kan yang terakhir, karena dia selalu cari tahu bagaimana kondisinya dia yang sekarang, kira-kira apa yang harus dia lakukan. Nah, itulah makanya pentingnya edukasi. Nggak semua pasien tahu kalau misalkan, oh nih harus 6 bulan tuh udah bisa main ya bang. Nggak tentu. Maunya seperti apa? Karena 6 bulan itu hanya target return to partisipasi. Target untuk kepartisipasi olahraga dia 6 bulan memang. Tapi untuk berpartisipasi dalam dunia olahraga ya 6 bulan. Untuk sifatnya sampai ke kompetisi itu butuh waktu 9 bulan sampai 1 tahun. Tapi untuk balik ke performanya itu mungkin bisa 2,5 tahun sampai 2 tahun. Karena dari 6 sampai ke setahun itu masih banyak resiko sebenarnya. Ya, jadi gitu ya Kak Ilham ya, terkait faktor prognosisnya. Jadi banyak sekali faktor-faktornya, dan tadi sudah Kak El jelaskan bahwa ada 3 faktor yang paling penting nih, biologik, kemudian psikologik, dan sosialnya. Oke. Sangat luar biasa sekali ya. Oke, selanjutnya masih ada nih Kak El. Dari Nirwana. Bayu. Bang, mau tanya kenapa pada latihan fase awal gerakan ekstensi ini harus CKC? Saya tadi nggak ikut di awal ya. Ya, Karena kan tadi sudah close chain dijelaskan itu, ya. close chain itu baik buat si aktivasi otot. Kan lagi pula kan targetnya CKC kan stabilisasi, rekrutmen motor unit. Jadi kalau misalkan ini dibahas perihal gerakan ekstensinya harus CKC, ya karena kalau misalkan dia langsung KC ya dalam arti leg extension masih riskan untuk gerak ACL-nya, karena gerakan dari fleksi ke ekstensi hampir full ekstensi, nah itu punya beban besar di si ACL. Jadi kalau misalkan di awal masih perlu CKC, lebih baik CKC aja. Kalau misalkan dia sudah mulai stabil, ototnya sudah mulai adekuat, boleh diimbangin dengan CKC, misalkan dalam bentuk eksentrik boleh. Jadi seperti itu ya. Kenapa alasannya dikasih CKC di awal? Oke. Thank you Nirwana Bayu atas pertanyaannya. Nah, diingatkan lagi bagi teman-teman yang baru join, silakan bertanya di kolom komentar atau langsung aja tulis di kolom komentar yang sudah disediakan ya. Nih semakin malam semakin seru ya. Waktu kita tinggal kira-kira 30 menit lagi ya. Aduh, tinggal dikit lagi. Nah, KL ada pertanyaan nih masuk juga. Pertanyaan begini KL. Apa sih bedanya penanganan fisioterapi pada fase 1 dan 2 terhadap pasien yang mempunyai alignment di valgus dan varus? Nah, beda nggak sih, KL? Dibilang beda sih pasti beda. Makanya kan kita nggak bisa bikin program ACL tuh saklek gitu loh, A untuk semua gitu, nggak bisa. Ya, dari kecenderungan dia ada valgus atau varus, itu ngaruh. Bahkan dia ada leg diskrepansi pun dia ngaruh. Makanya nanti program itu akan disesuaikan dengan postur tubuhnya dia gitu. Mana yang bisa dimodifikasi, mana yang tidak bisa dimodifikasi. Karena kan balik lagi, nggak perlu kita ngomongin perihal ACL-nya aja kan, harus valgus punya kelemahan tersendiri kan masing-masing. Jadi balik lagi ke situ doang sih, nggak jauh beda lah. Oke, jadi nggak jauh beda ya terkait hal tersebut. Nah, teman-teman, silakan yang ingin bertanya langsung aja. Masih banyak yang stay tune ya. Oke, terkait hal tersebut nih KL, bagaimana progres atau punya nggak sih atau pernah nggak sih KL dapetin yang pasien yang ada valgusnya, kemudian varusnya, dan terkait hal tersebut mana yang lebih mudah gitu dilakukan treatment atau progresnya lebih bagus nih kira-kira, atau ya sama aja gitu, tergantung karakteristik dari si pasien itu sendiri.
Ya kalau itu sebenarnya sih sama aja toh, sama aja karena kan ya kita tahu kelemahannya atau apakah di aduktornya kah, atau di glutesnya kah, atau di pelvic floor muscle-nya kah gitu, atau dia misalkan ada eh, flat foot kah, gitu. Itu sebenarnya kurang lebih sama lah. Yang ribet itu kalau misalkan dia ada eh, diagnosa lain, sama kayak tadi, dia misalkan background-nya ada stroke, ada riwayat stroke, atau misalkan dia ada riwayat TB tulang, itu yang paling susah. Makanya kayak tadi saya bilang kalau misalkan cuma perihal valgus atau varus, kurang lebih sih akan sama. Cuma dimodifikasi doang, kita mau target banyak ke sisi lateralnya atau banyakin sisi ke medialnya. Karena postural control kan kita wajib. Pas lagi kita tiap lakuin treatment kan, tiap latihan itu kita harus cek alignment-nya dia. Bagaimana si otot, apakah dia bisa kerja atau kontraksi atau tidak gitu. Oke. Jadi sama aja intinya ya. Ya, karena kan tiap kita gerak kan selalu ada prime mover, ada juga yang stabilisator kan. Satu-satu. Oke. Tupan ngasih api-api mulu nih. Bakar banget. Penonton sekalian itu Pan ya. Pan, ada pertanyaan nggak Pan? Oke. Ya, misalkan Tito Nah, sendiri baru deh, masuk nih. megang pasien ACL gimana itu? Paling susah tuh megang Gimana? pasien yang kondisinya dia ada apa? Karakteristik itu juga sangat mempengaruhi sih KL, kayak yang tadi KL sudah jelasin. Ya, Moody itu sangat apa ya? Sangat memperlambat proses fisioterapi, dan kalau dibilang apa yang membuat susah, ya karakter pasien itu susah. Dan kalau untuk apa ya, secondary injury-nya ya hal sebenarnya belum dapat yang susah sih, kayak misalnya yang tadi dijelasin kayak ada TB tulang, kemudian ada stroke. Wah gila, itu belum bisa bayangin seperti apa. Sampai saat ini sih tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Nah, sudah masuk nih KL. Ada pertanyaan lagi dari Tum Hiho. Kak mau tanya penanganan dan intervensi yang tepat mengenai kondisi parastesia di kaki dan disertai kaku, Kak. Waduh, itu bahasa neuro tuh. Mungkin gimana ya? Gejalanya kita harus ceknya banyak. Ya. Oke, kita salah room ya. Ini harus gabung PFN ini kita nih. Mungkin ada si Ilham yang bisa bantu nih. Nah, Ilham bisa bantu nextnya ya. Oke, Parastesi di kaki. Oke, Kak Tum mungkin bisa personal chat ke Ilham. Ilham patria.ilham, nah paling atas tuh. Nah, tuh ada tuh, bisa ditanyakan langsung. Oke. Wireless nih siapa ya? Tups, api-api mulu maksudnya mau di fire. Asik. Well, saya. Oke, Kak Panggi. Ada Kak Panggi juga, KL. Halo, Kak Panggi. Sehat, Kak Panggi? Sudah lengkap, Tups. Wah, boleh berarti ini nextnya ya. Nah, ini ada salah satu pasien nih. Tuh, Oh, iya. yang namanya Putu Eka Liana itu pasien saya tuh. Oh, Overweight dan kakinya juga ada valgus. halo Eka. Oh, dia ya. Oke, untuk Eka. Kakak aku ngefans sama KKL. Iya. Wah, Gitu. Kak Panggi, oke. Tetap sehat-sehat ya Kak Panggi. Jaga kondisi. Kapan ini kita olahraga bareng lagi nih? Belum sempet nih ya. Oke, ada masuk pertanyaan lagi KL. Dari Aiman Muhammad 313. Kak mau tanya, kalau cedera ACL tapi belum mampu untuk dioperasi karena sesuatu hal, apakah kita diharuskan latihan penguatan kaki terus, KL? Seperti apa nih KL? Kalau itu harus. Karena gini, otot
sendi kita nggak ada ACL aja, itu nggak akan cukup. Tetap kita latihan penguatan, karena kalau misalkan dia belum sempat operasi, ya penguatan itu targetnya sih pasti tetap untuk stabilisasi. Karena gini, si ACL itu kan fungsinya sebagai stabilisator pasif. Ya, biasanya pasca cedera itu akan mempengaruhi kondisi kekuatan si otot, akan mempengaruhi perihal kestabilan si lutut. Jadi kenapa harus tetap latihan penguatan? Ya targetnya ke arah sana. Jangan sampai dengan dia tidak ada ACL dan dia memaksakan tetap olahraga yang high impact, resiko terhadap jaringan lain akan lebih besar. Karena dengan kondisi sudah tidak stabil, karena tidak ada si ACL, si otot nggak bakalan sanggup nahan yang lainnya. Misal dia jatuh lagi dengan posisi valgus, bisa aja si MCL ikutan putus, atau misalkan si meniskusnya makin robek, yang endingnya malah kalau terlalu lama dengan tetap lakukan high impact bisa sampai ke tulang rawan. Yang masih harus latihan sih harus, tapi kalau misalkan belum sempat kooperasi sih lebih baik disarankan tidak langsung ikut olahraga high impact. Resiko lututnya lebih besar. Nah, jadi gitu Aiman ya. Harus tetap latihan supaya untuk menjaga jaringan-jaringan yang ada di sana, kemudian untuk menguatkan otot-otot juga. Nah, disarankan tadi ada dari ACL Indonesia manfaatkan BPJS untuk operasi ACL. Ya semoga kamu kedepannya bisa bisa sembuh dari cedera ACL ini. Yang paling penting adalah kamu jangan putus asa ya, harus tetap semangat buat latihan ya, karena masih muda juga kan ya Aiman ya. Oke, dan jangan ikuti saran dari KL tadi, jangan melakukan gerakan-gerakan atau olahraga yang high impact terlebih dahulu karena itu sangat bahaya. Oke, thank you KL, thank you Aiman. Kemudian ada pertanyaan lagi nih KL dari Adip Irawan. Bang El mau nanya di fase berapa ya untuk bisa renang dan sepedahan? Nah, Kalau sepeda statis fase 2 boleh, tapi kalau misalkan sepeda di road, ntar dulu, karena refleksnya kita belum tahu. Takutnya kalau misalkan pas lagi sepedahan, lihat cewek cakep sedikit, meleng, jatuh, di PR juga. Bagusnya nanti itu untuk berenang sama sepedahan di road, itu bisa dilakuin ntar di fase 3 ya. Bro Dip, pasien ini. oh pasien, oke. Jadi di fase 2 ya Mas Adip ya. Oke, kalau untuk sepedahan di road nanti dulu ya, dilihat dulu. Oke, mungkin takutnya juga belum siap nih ketemu cewek-cewek cakep juga di jalan kan. Aduh, ini yang perlu kita siapkan juga nih. Oke, oke Kak, nanti akan kita coba untuk dari Kak Tum yang tadi salah room. Yeah. Oke, terima kasih Kak. Oke, nanti kita akan coba perbaiki, nggak apa-apa. Oke. Dari Matias, malam KL. Terus dari Bimandika _. Nih dia mau nanya nih, Kak mau tanya ACL kan biasanya akibat gerakan pivot. Nah, gerak seperti apa lagi selain pivot yang dapat dihindari agar terhindar dari cedera tersebut nih Kak? Gerakan-gerakan apa nih selain pivot yang bisa kita hindarkan gitu? Hyperextend tuh bisa. Kita pernah lihat pemain Chelsea ya, sama si Ibrahimovic. Itu kan kondisi juga pas lagi hyperextend kan. Iya, betul. Combo langsung ya, ACL PCL ya. Iya, karena kan itu kan dilihatnya juga bukan sekedar dari pivotnya, tapi dilihat dari gerakan si translasi si tibia itu ke arah mana. Iya. Oke. Ya, jadi hyperextensi juga bisa ya. Oke, dari Bima, terima kasih. Oke, Aiman, terima kasih KL. Semoga selalu diberkati. Oke, amin. Thank you. Sudah lama juga tidak olahraga Kak karena takut juga. Nah, ya ada kok olahraga yang bisa dilakuin sementara. Biar kondisi fisiknya nggak menurun dan berat badan nggak naik. Oke, jadi bisa ya dilakukan olahraga yang aman ya KL ya. Sama kayak si Adit ini, rest 8 bulan berat badan naik. Turun ntar berat tuh. Waduh. Oke.
Adil. Wah, mantap. Oke. KL, apa syaratnya untuk melakukan gerakan wall slide dari ACL Indonesia? Oke, ini komunitas ya. Kalau misalkan syaratnya yang satu gini, dia sudah bisa minimal 120 derajat flexion nekuknya. Terus tidak ada nyeri yang signifikan di area depan lutut. Terus yang kedua, tracking si patelanya, gerakan si patelanya sesuai sama jalurnya. Sama si kekuatan quadricepsnya sudah mampu melawan gravitasi. Oke, jadi itu ya komunitas ACL. Jadi ada banyak faktornya yang harus diperhatikan dan harus dicapai terlebih dahulu ya. Oke. Setelah itu kan dia melawan gravitasi kan. Ya. Oke, nah kemudian masuk lagi nih dari FRZARDN _ Bang, kaki saya masih oglek pasca operasi ACL PCL dan LCL MCL stage 1 dan dislokasi yang udah direposisi, dan sekarang kaki oglek pasca operasi, apakah wajar? Saya pasca operasi 2 bulan. Saya masih oglek PCL dan LCL diborong semua berarti ya. Iya ya, kombonya banyak nih. Bilang masih wajar atau enggaknya sih sebenarnya ini sudah 2 bulan. Itu ini, kalau dia multiple injury begini, faktor yang bikin tidak stabilnya banyak. Karena agak gimana ya, kalau misalkan kita bilang dia boleh flexion, si PCL nggak boleh buru-buru flexion. Dia mau gerakan aduksi, si MCL nggak boleh buru-buru gitu. Jadi memang di awalnya itu kita harus komunikasi banget dengan si dokter, apakah kita boleh langsung kejar si ROM-nya, atau misalkan kita utamain si ROM-nya tapi nggak ada penguatan. Karena dulu saya juga pernah kondisi pasien seperti ini, dia 4 ligamennya putus, 4-4-nya juga bisa langsung dioperasi. Itu sama sekali saya nggak kasih ROM, latihan ROM tuh nggak ada. Jadi latihan nekuk lurus tuh nggak ada. Kita hanya kejar di si flexibility si otot sama si kekuatan si otot. Karena dengan kondisinya begini biasanya si lutut akan mudah sendiri untuk latihan nekuk sama lurus. Waktu itu saya pernah konsul dokter Sabto karena itu juga pasien beliau. Dia bilang juga nggak perlu dikejar si ROM-nya. Karena misalkan kita terlalu cepat, resikonya ke si PCL. Tapi kalau misalkan terlalu lambat, juga ntar akan salah. Jadi yang dilihat dulu tuh kekuatan si ototnya. Tapi kalau misalkan dibilang wajar atau tidaknya, kita harus tes dulu ogleknya itu seperti apa. Karena masih 2 bulan ya. Dia kan butuh waktu untuk stabil, paling nggak butuh sampai 6 bulan. Oke, jadi seperti itu ya Mas Firza, FRZA. Nah, jadi banyak hal yang harus diperhatikan untuk melihat hal tersebut ya. Jadi harus dicek terlebih dahulu untuk kaki Mas oglek. Kalau dibilang wajar, ya harus dilihat dulu nih, ya seperti apa. Oke, kemudian karena Anda telat nih. Ya, Kamri, kompleks karena dislokasi. Oke. Nah, ada ACL dari ACL Indonesia nih. Kenapa, Kak? Itu ada Kak Amri itu lebih Yahut tuh, dia mentor saya dulu. Ya, Kak Amri, kompleks karena dislokasi. Amri, gimana Kak Amri? Oke. Kak Panggi ngajak ngopi nih. Mantap nih ya, ngopi-ngopi ya malam-malam ini ya. Oke, dari lanjutan dari ACL Indonesia nih Kak El. Apakah boleh belum 1 minggu pasca post-op, luka masih diperban, sudah langsung dilakukan wall slide? Boleh tidak bolehnya sih seharusnya dilihat dari kondisi si pasien ya. Cuma biasanya 1 minggu tuh si luka jahitan belum selesai tuh, belum kering.
biasanya belum boleh karena si luka jahitan kan belum kering. Kalau misalnya kita bisa full ROM si luka di kulitnya itu bakal stretch, akhirnya nimbulin luka baru, atau bisa jadi malah infeksi yang paling ekstrimnya. Oke. Tapi di tempat saya sih biasanya 1 minggu tuh belum boleh tuh di wall slide, 1 minggu pasca operasi ya. Ya karena luka jahitannya juga belum kering biasanya kayaknya belum bagus ya. Oke, terima kasih ACL Indonesia. Kemudian, oke, dari Mas Firza lagi nih. Dan saya baru bisa nekuk 60-an derajat, Bang. Pas operasi 2 minggu kaki dikasih slap. Jadi baru belajar nekuk pasca lepas slap gitu, Bang. Yang kata yang fase yang tadi, yang combo nih, KL. 2 bulan tadi dia ya? Iya, dia 2 bulan 60 derajat. Seharusnya sudah nambah sih kalau misalnya 60 derajat 2 minggu kaki sudah siap. Mungkin bisa dikonsultasikan ke fisioterapi terdekat yang ada di kawasan Mas. Itu bisa terkait hal tersebut seperti apa dan nantinya akan dilakukan program fisioterapi ya Mas Firza ya. Oke, terima kasih Mas Firza atas responnya. Kapan nih ngopi-ngopi? Ya, kapan nih? Kapan nih KL? Waduh, kapan aja udah bisa ngopi deh. Siap. Sekarang juga lagi KL ngopi. kayak makin gemuk ya KL ya? Waduh, sehat nih. Kagak. Alhamdulillah. Iya. Ini ada yang lainnya lagi nih. Udah nggak fun soccer sini ya. Oke, ada yang nanya lagi nih. Maulana Jais. Kan tadi di fase 2 boleh melakukan olahraga sepeda statis. Berarti terjadi kompensasi gerak pelvik juga berubah dong, Bang. Berarti rentetan yang perlu diutamakan apa aja nih? Waktu kasih sepeda statis itu juga kan sepedanya bisa di setel ya, kondisi si saddle atau joknya seberapa jauh. Jadi kita targetnya derajat nekuk si lututnya seberapa. Terus perihal gerakan pelvik, terus sebenarnya si pasien juga sudah diajarin pas lagi dia mulai duduk pas ngayuh juga dia nggak boleh angkat panggul. Di situ kita juga sudah mulai latihan core sebenarnya. Si pasien bisa jaga si kondisi pelviknya tuh nggak terlalu banyak naik turun pas lagi dia ngegoes. Dari situ makanya kita kita ukur si jarak saddle sama si tempat duduk si jok. Jadi perlunya fitting itu ya. Kita harus lakukan fitting dari sepeda statisnya dulu nih Kak Maulana, supaya tidak terjadinya kompensasi gerak. Nah, kita juga sebagai fisioterapis juga harus melihat agar semua movementnya bagus. Oke, terima kasih KL. Thank you Kak Maulana. Karado ngopi terus nih sampai diabetes kapan lagi? aduh. Ngopi mulu ya. Oke, ada masuk lagi nih KL dari Nico Hans. Bang, saya pasca op ACL dan meniskus masih rutin kontrol ke dokter ortoped tiap minggu. Cuma dokter belum nyuruh fisio, baru dikasih gerakan supaya lutut bisa nekuk sempurna. Baiknya gimana nih Bang? Kalau itu sih sebenarnya gini, diskusikan dengan si dokter ya, bukan dalam arti kita harus kekeh minta gimana. Saya sih nggak mau dalam arti membenarkan diri saya gitu, tapi kita boleh diskusi sama si dokter. Dalam arti, dok, saya punya, saya ikut join dengan klub ACL Indonesia nih yang tadi ada di sini kan. Mereka kebanyakan tuh fisioterapi dok. Menurut dokter gimana? Apakah saya perlu langsung fisioterapi seperti apa? Karena kondisinya seperti ini. Makanya tadi saya bilang ada 5 contoh orang yang dengan operasi ACL yang sama. Kasarnya dia bisa lebih yang cepat sembuh tuh mana? Karena kita harus lebih banyak cari tahu. Karena gini, mungkin di ACL Indonesia juga dia sering banget publish perihal pentingnya fisioterapi. Karena banyak juga dokter yang menyarankan fisioterapi karena gini, dokter bisa untuk merekonstruksi, tapi recovery-nya itu ada di fisioterapi. Karena mungkin sih nggak semua dokter juga langsung menyarankan, entah memang fasilitas dari rumah sakitnya tidak mumpuni
atau misalkan pendapatnya si dokter ada yang lain, tapi didiskusikan dengan dokter sih itu wajib banget sih. Makanya saya selalu sarankan ke si pasien tuh coba untuk kritis dengan dokternya, bahkan nggak hanya dengan dokter, dengan fisionya pun harus kritis. Ya dalam arti tanya-tanyain kapan ngelakuin ini, kapan ngelakuin itu, boleh-boleh aja kok. Karena kalau saran saya sih lebih baik fisio. Kalau misalkan si dokternya juga sudah ngasih program kan itu sebenarnya. Ya, secara tidak Karena langsung di fase- ya. Iya, kita udah harus tahu latihannya selain kita ngelatihan nekuk sama lurus tuh apa. Rata-rata juga kalau misalkan program fisionya bener, cocok dengan kondisinya Mas Niko, juga pasti itu nggak akan mempengaruhi yang aneh-aneh kok. Karena kan dia targetnya si dokter kan mungkin masih ROM dulu lah, nggak boleh langsung jalan. Si fisioterapis kan juga nggak boleh jalan sendiri. Dia harus konsultasi juga dengan si dokter. Oke nih dok, kita tetap latihannya yang nggak perlu dia napak, nggak perlu dia langsung jalan. Nah makanya aku bilang perihal komunikasi dengan tenaga medis lain itu penting banget. Oke. Wah, terima kasih Kak El. Oke, itu Mas Niko ya. Terkait kasus case-nya Mas Niko. Ya, semoga nantinya Mas Niko juga dapat jawaban yang tepat ya, dan ditanyakan lagi ke dokternya terkait hal tersebut ya. Oke, dari Kak Rado nih. Kak Rado lagi, Kak El, Bang El, apa itu golden period? Golden period itu, golden itu emas, period itu masa, jadi masa kemasan. Nah, masa kemasan ya. Kurang lebih seperti itulah. Waktu-waktu Itu Kak kemasannya. Rado, waktu kemasannya. Tapi maksudnya Rado golden periodnya ACL pasca operasi kali itu. Iya, betul. Oke, kalau Operasi terkait golden golden period pas periodnya 2 ACL bulan. gimana Kak El? 2 bulan. Itu golden Yang pasti sih periodnya. 2 bulan pertama sih itu kritikal banget. Masalah kalau fase akut kita biarin, dia malah yang ada tuh udah mulai adanya perlengketan, jaringan fibrotik udah makin banyak, adanya atrofi muscle, bahkan juga bisa aja sih pola geraknya juga udah makin berubah, karena pas lagi dia kasarnya ngelewatin fase-fase berjalan segala macam kan, yang ada dia udah ke mindset bagaimana cara jalan yang tidak akan melukai si kaki gitu. Jadi malah udah berubah pola jalannya tuh bahaya. Jadi lebih safety ya, menurut dia. Iya, golden period. Oke, jadi golden periodnya 2 bulan ya, 2 bulan awalnya. Sangat kritikal. Oke, terima kasih Kak Rado atas pertanyaannya. Oke, nah nanti dan. Oke, Kak Bima nanya lagi nih. Apakah fisiologis latihan pada fisio after post op ACL bisa melambat karena faktor diabetes, Kak? Melambat. Nah, diabetesnya ini kita harus cari tahu dulu diabetesnya seperti apa dan dia sudah grade seperti apa. Tapi dibilang menghambat sih bisa aja menghambat, tergantung gimana grade-nya si diabetes. Oke, jadi kita harus perhatikan diabetesnya, jenis-jenisnya seperti apa ya, jenis diabetesnya. Dan dikatakan melambat, ya melambat. Oke, dari Karado, iya Bang, betul. Terima kasih sudah lengkapi pertanyaannya. Sama-sama Karado. Tadi masuk lagi mana ya? Ini dia. Aiman yang tadi nih Kak, kalau setelah op ACL itu bisa aktivitas seperti biasa kah? Bisa kerja lagi selain olahraga berat, itu berapa bulan Kak? Untuk bisa aktivitas mungkin ya, aktivitas seperti biasa ADL ya. Kalau setelah post op ya, kerjanya sebenarnya kadang kita tanya sih, makanya kenapa saya butuh perihal sosialnya itu, kadang kita gini, si pasien ini di rumah tinggal kamarnya di lantai 2 kah atau di lantai 1 kah gitu loh, sama dengan si kantornya misalkan dia perlu naik turun tangga kah, atau misalkan ada turun yang curam kah. Nah itu juga faktor resiko di si pasien post op ACL. Tapi kalau misalkan aktivitas biasa dan aktivitasnya untuk kerja, biasanya itu 1,5 bulan sampai 2 bulan itu sudah bisa aktivitas kerja. Cuma resikonya kalau misalkan dia terlalu banyak naik turun tangga, dengan si ototnya juga belum adekuat, biasanya akan timbul nyeri di bawahnya si lutut. Tapi pasti itu ada program rumahan yang bisa dilakukan, atau program yang bisa dilakukan selama dia di kantor.
kayak misalkan stretching atau misalkan dia lakuin latihan nekuk lurus selama di kantor, itu juga bisa kok membantu supaya si ototnya si lututnya nggak kelamaan kaku selama kerja. Banyak tuh ketemu di situ tuh di pasien-pasien yang basicnya karyawan, dia harus stay duduk dari jam 7 pagi ya sampai jam 12 untuk sampai makan siang, bangun-bangun dan nggak bisa bangun gara-gara kakinya kelamaan nekuk. Oke. Ya, jadi gitu ya Mas Aiman ya. Jadi perlu diperhatikan juga bagaimana kondisi kantornya. Kemudian terkait hal tersebut 1,5 sampai 2 bulan itu sudah bisa harusnya ya. Ya, saya sudah. Oke. Bahkan ada beberapa kantor yang memperbolehkan dia juga masih pakai tongkat kok. Ini Mas Adip ini juga dia udah kerja pasca kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu ya Adip ya. Udah boleh kerja tapi dengan pakai tongkat. Tapi ada beberapa pekerjaan yang masih dibatasi. Di tambang pun begitu. Jadi mungkin Mas Aiman bisa menjalin komunikasi dengan manajer atau di setempat ya, di tempat kerja seperti apa. Pekerjaan apa yang udah boleh dilakuin, apa yang belum dilakuin. Butuh kompensasi juga karena Mas ada cedera ya. Oke. Nah, waduh, waktunya kayaknya tinggal 5 menit terakhir nih KL. 5 menit terakhir. Oke, kita Singkat video call sekali aja ya. di situ. Siap. Aduh, video call apa nih? Ups. Diem aja, tups. Oke, 5 menit terakhir. Teman-teman, untuk pertanyaan terakhir silakan boleh dilontarkan, ditulis kolom komentar. Oke, pertanyaan terakhir. Ya, untuk mungkin untuk beberapa pasien pasti nanya sih Kak, kayak Kak, apa aja sih latihan yang boleh gue lakuin di rumah gitu kan, apalagi biasanya kalau pandemi ini kan mereka kadang suka sulit juga ya, keterbatasan datang ke klinik. Nah, bagaimana sih cara KL untuk menangani hal tersebut, Kak? Pandemik sih saya biasanya kasih home program. Ya, walaupun sebenarnya ngasih home program juga deg-degan, dilakuin apa enggak sama si pasiennya. Karena kadang kalau dari pasien-pasien tuh bilang, ya kalau nggak ada yang merhatiin, males mas. Kadang kalau misalkan nggak ada yang ngingetin ya, lupa mas. Nah, kayak kadang sih kalau saya pribadi, kalau sekelihatannya misalkan di WhatsApp status kah, atau misalkan di Instastory kah, kita temenan, biasanya saya tanya, gimana sekarang kondisinya, sudah lakuin latihannya atau belum. Tapi program sih pasti kita kasih, edukasi Bapak yang penting. Biar si pasien juga merasa, ini perlu dilatih nih. Bukan sekedar dioperasi, terus nunggu visio lagi sesi berikutnya kapan. Tapi dia punya tanggung jawab sama dirinya sendiri. Oke, kita juga bisa nyadarin pasien itu sendiri ya. Dia Si pasien juga harus sadar. butuh. Tuh. Oke, jadi bukan suatu suatu perintah aja dari kita ya, supaya dia bisa jalanin program ya. Itu tuh balik lagi, dia tuh butuh gitu, dan lo harus ngelakuin itu. Iya. Nah, Intinya mah rasa pertanyaan kepemilikan terakhir nih, Kak, kakinya. Iya betul, itu sih ya. Karena dia yang memiliki itu ya. Iya. Iya betul sekali. Oke. Oke, dari Mas Adip Irawan tadi, minggu ke-6 Bang, udah lepas tongkat dan bekerja dibatasi untuk angkat berat. Oke Mas Adip, tambah lagi dong waktunya. Mungkin bisa didiskusikan nanti Tupan sama Pak Ilham. Oke, isi bilangnya dulu nih, server lah. Oke, nah terakhir nih Mas Bima, Kak, gimana cara bedain sprain kolateral dengan meniskus lesi? Apakah dengan adanya locking knee atau enggak? Nah, ini perbedaannya di mana nih, KL? Ini agak melenceng sedikit sih ya. Sebenarnya sih bukan melenceng. Ini pertanyaan-pertanyaan tipu-tipu juga ini. Tipu-tipu juga ya. Oke. Iya, ini Bima Andika ini satu angkatan sama saya. Sekarang sebenarnya LCL sama meniscus lesi udah jelas beda tesnya bro. Ya, jangan tipu-tipu kamu ya. Karena kalau misalkan LCL kita bisa pakai stress test, atau misalkan meniscus lesi kan kita bisa pakai McMurray, Outplay segala macam. Tapi yang lebih jelasnya nggak perlu pakai lock knee, kita pakai surat rujukan untuk MRI itu juga bisa lihat untuk penunjang. Kalau dibilang nentunya dengan pakai lock knee sih nggak juga. Karena kan ngelock
ngelok di lutut itu bukan hanya sekedar dari si meniskus yang problem, Pak. Oke, jadi gitu ya Mas Bima Andika ya. Bisa dilakukan tes-tes yang spesifik yang untuk mengetahui diagnosis dari cedera tersebut. Oke, Tupan muncul mulu nih. Nggak nanya Tups. Kick aja kalau bisa yang gitu. Bisa ya? Caranya gimana? Oke, KL, kayaknya waktunya sudah habis. Sudah jam 8, sudah pas lebih malah ya. Oke, terima kasih banyak KL atas waktunya. Semakin sukses buat KL, sehat-sehat terus. Sukses buat kerjaan, buat bisnisnya juga, untuk semuanya, untuk keluarga juga sukses KL ya. Semoga bisa ketemu di next kesempatan lagi. Dan untuk teman-teman yang udah datang, kakak-kakak yang udah datang, terima kasih banyak. Masih stay tune di live IG kita. Next ya, pasti akan seru. Oke, kita mungkin akan membahas mengenai post op ACL juga, tapi ya tunggu saja nanti bagaimana kelanjutannya. Oke, saya akhiri ya. Oke, selamat malam, terima kasih semuanya, terima kasih KL. Oh, thank you Selamat semuanya. malam, bye bye.